Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan sahabat Vokoid. Kali ini Pak Chandra kedatangan sahabat yang luar biasa, Pak Bambang ya? Iya, betul. Iya. Beliau seorang dosen di salah satu universitas atau IAIN, Iya. Syekh Nurjati Cirebon, dan beliau mengajar di Jurusan Bimbingan Konseling Islam. Oke, siap. Pak Bambang, mungkin ini ada tips atau trik buat rekan-rekan mahasiswa terkait literatur atau pencarian sumber referensi. Iya. Boleh ya Pak Bambang bagi-bagi info buat adik-adik atau mahasiswa? Oke, siap. Oke, siap. Selama ini ketika menjadi dosen atau jurnal manager, apa sih kendala yang sering ditemukan Pak Bambang? Kebanyakan dari mahasiswa itu mungkin masih lemah di teori ya Mas ya. Iya. Khususnya ketika mencari referensi ataupun juga sumber-sumber baik itu yang secara teoritis Yes. maupun empiris itu kadang masih belum sesuai gitu. Sehingga akhirnya itu karya tulis ilmiah ataupun juga skripsi yang mahasiswa buat itu menjadi lemah. Ya, jadi mungkin jadi ketika bimbingan banyak koreksi lagi itu karena masih belum menguasai teori, khususnya teori-teori yang memang mendukung ke variabel yang diteliti dan juga masih lemahnya terkait penggunaan sumber referensi. Siap. Ketika itu menjadi kendala, tentunya buat mahasiswa juga mengalami perbaikan dan perbaikan lagi. Nah, ini mungkin salah satu tips agar biar nanti ketika bimbingan tidak revisi lagi. Kira-kira apa sih Pak Bambang supaya literatur yang kita gunakan itu sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh pembimbing? Oke. Jadi khususnya di BKI ya Mas ya. Siap. Karena kan kalau berkaitan dengan konseling dan juga psikologi ya, yang pasti adalah variabel yang teman-teman mahasiswa angkat itu harus kita kuasai dulu. Okay. Kita pahami dulu ya. Khususnya adalah secara grand teorinya. Okay. Itu harus kita pahami dulu, baik itu secara definisi ataupun juga dari aspek yang membuat menjadikan itu variabel tersebut, bahkan sampai ke indikatornya. Sehingga dengan kita tahu dulu nih apa itu variabel yang kita teliti, insya Allah nanti berikutnya itu akan lebih lancar ya, khususnya ketika diskusi ataupun juga bimbingan dengan dosen pembimbing gitu. Kemudian ya gunakan sumber-sumber yang memang relevan ya, artinya yang memang yang terbaru dan juga yang sesuai dengan tema yang diangkat. Minimalnya menjawab variabel bebas dan variabel terikat. Iya, betul. Sehingga di bab 2 tinjauan pustakanya bisa dikupas dengan tuntas sehingga tidak banyak melakukan revisi dan revisi lagi. Begitu, betul, ya, betul. betul. Itu catatan buat mahasiswa ya ketika nanti menggunakan literatur buat skripsi atau karya tulis ilmiah, usahakan variabel bebas dan terikatnya menggunakan grand teori. Wah, ini menarik sekali ya Pak Bambang, sehingga mahasiswa itu nggak bolak-balik ke pembimbing. Nah, ketika sudah tahu nih Pak Bambang variabel bebas dan variabel terikatnya, kadang kan mahasiswa itu sulit mencari grand teorinya. Kira-kira gimana cara carinya tuh nanti tuh? Sebenarnya ketika kita ataupun juga mahasiswa membuat sebuah karya tulis ilmiah, saya kadang teringat ketika saya sedang menulis skripsi ataupun tesis ya. Waktu kuliah ya. Kita tuh berasa sedang kayak proses treasure hunt gitu loh. Tapi kita mencari referensi, buku-buku, grand teori. Itu menjadi sebuah hal yang justru menariknya di sana. Artinya kita harus memiliki keinginan untuk menelusuri. Sekarang kan lebih mudah ya Mas ya. Artinya dengan laptop kita sudah bisa mendapatkan berbagai sumber literatur. Artinya tergantung bagaimana kemauan si mahasiswa mencari sumber yang memang sesuai. Artinya gak ada kata misalkan ini susah Pak. Ya, tapi kan sekarang kan dengan serba digital ini bisa lebih memudahkan, baik itu melalui Google Book ataupun juga Google Scholar mungkin ya.
dan Betul. juga ResearchGate ataupun juga website-website lainnya yang memang menyediakan sumber referensi gitu. Tidak seperti zaman dulu kan harus berdasar mungkin buku waktu Yes, itu ya. betul. Sampai kita harus mencari ke toko buku, berbagai toko buku dan sebagainya untuk mencari sumber referensi. Huntingnya itu lah. Huntingnya itu yang harus kita resapi lah. Iya, Jadi ada betul. perasaan kita senang dalam meneliti subjek yang kita angkat gitu. Kita tubuhkan perasaan senangnya dulu itu yang harus kuat gitu. Ya, ketika sudah dapat nih grand teorinya, kita bisa memaksimalkan buku yang ada atau literatur yang ada sehingga di bab 2 itu sangat kuat sekali. Sehingga mahasiswa ya sesuai dengan teori yang ada di buku, ya kita bisa kutip, baik itu kutipan langsung ataupun kutipan tidak langsung. Betul, seperti itu. Ini terkadang saya juga dengar nih, Mas, kata mahasiswa itu boleh nggak sih Pak kita mengutip dalam kutipan? Oke. Iya, gimana Iya. tuh Pak? Menurut Bapak tuh. Jadi memang ini hal yang mayoritas mahasiswa khususnya di BKI Iya. lakukan ya. Iya. Artinya mereka mengutip dalam kutipan gitu. Iya. Meskipun mungkin secara aturan kebahasaan mungkin tidak masalah ya Mas Ya, Chandra tidak masalah sebenarnya. Iya. Tapi kan ini Tapi, dari versi pembimbing nih, iya. dosen pembimbing. Gimana nih Pak Bambang? Tapi kan lebih baik ketika kita bisa mendapatkan sumber langsungnya. Artinya tidak mengutip dalam kutipan, apalagi ketika mengutip dalam kutipannya itu dari skripsi juga. Iya. Jadi oke. diibaratkan seperti kayak jeruk makan jeruk. Kita membuat skripsi tapi kita mengutip dalam Iya, kutipannya dalam dari kutipan skripsi lagi. gitu. Iya. Jadi usahakan ya dari jurnal, Oke, dari buku dari buku induknya. induknya ya. Betul, jangan sampai ya nggak etis ya sebenarnya sih Mas kalau Iya. kutipan dalam kutipan rasanya tuh feel-nya beda ya. Iya. Itu kan sudah dikutip oleh penulis Orang. tersebut, terus Orang kita lain. kutip lagi gitu. Iya, betul. Sehingga kita nggak utuh memaknainya Iya. gitu ya, Pak. Kita Bambang. tidak memahaminya secara lebih mendalam nih Mas ya. Jadi karena kita hanya mengutip punya orang lain kemudian masukkan ke skripsi kita kan jadi kurang ilmiah lah kalau menurut saya. Iya. Oke, itulah teman-teman. Jadi gunakan grand teori atau buku induk sehingga kalian bisa memahaminya lebih dalam. Itu kata Pak Bambang Iya. itu begitu atau Mas Bambang. Kemudian kalau ada kesulitan juga sebenarnya di karya tulis ilmiah tersebut kan ada daftar pustaka ya Mas. Nah, harusnya mahasiswa bisa lihat bisa dong. lihat ya di sana. Ya, kutipannya siapa sih? Betul. Nah, kan itu di daftar pustaka tuh. Iya. Ketika sudah kita ketemu di daftar pustaka, kita bisa cari ya. Iya. Di tadi Pak Bambang bilang ada di Google Books atau kita sekarang mah udah di era digital, Sudah nih. digital. Kita nggak harus ke toko buku ya Pak Bambang. Iya. Kita bisa di marketplace. Bisa di mana aja. Iya. Dulu betul kata Pak Bambang, kita huntingnya itu loh. tuh kemana-mana kan ya. Betul. Kalau di Bandung mungkin waktu kuliah kan di Palasari ya. Palasari, Pak. betul. Kalau Palasari. Mas Chandra dulu di Semarang sampai ke Jogja bahkan Pak Bambang di Itu belakang gitu, ya. pasar Beringharjo sehingga tahu meresapi banget pengalaman cari buku dan sensasi ketika menyisihkan uang dari jajan ya. ya. Dan ketika beli juga sampai hari ini ya ini buktinya Iya. gitu peninggalan-peninggalan yang mungkin Luar dulu biasa ya. jadi mahasiswa gitu Iya. Pak Bambang. Ya mungkin kan mindset mahasiswa sekarang Beda. beda ya mungkin Iya, ya mungkin beda ya. ketika beli buku kok sayang atau fotokopi aja atau itu yang terakhir kutipan dalam kutipan. Oke, itu aja mungkin Pak Bambang yang mengenai literatur review atau pencarian Oke. literatur sehingga mahasiswa nanti tidak bolak-balik lagi. Gunakan grand teori atau jurnal yang betul-betul yang mendukung variabel bebas dan variabel terikat. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum. Misalkan saya di sini akan mencari tentang self regulation ya. Oke, Self regulation.